Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa. Bentuk siap-siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar. Terima kasih. Semoga yang sakit nggak hadir, semoga diberi kesembuhan ya, cepat sembuh. Pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Coba perubahan apa yang terjadi di sekitar lingkunganmu, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Nah, nanti anak-anak ngisi itu ya di tabel depan. Ya, nanti ngisi dilihat di sini. Ini saya bacakan penebangan pohon di lingkungan sekolah. Ya, terang gitu ya. Yang dulu sungainya bersih, sekarang kotor. Terus ada lagi jalan tambah bagus, rumah jadi bagus. Yang dulu jalannya tanah atau batu, sekarang diaspal. Bangunan yang semakin banyak. Jalan yang tadinya diaspal ya sudah tanah itu sudah diaspal semua. Pesawahan banyak yang dijadikan perumahan. Banjir ya ini. Terus kecilnya jalan depan rumah saya belum diaspal, sekarang sudah. Ya, perubahan nilai dan norma. Terus perubahan iklim, ada teknologi juga ya, sudah menggunakan teknologi. Ya, semua perubahan itu terjadi di lingkungan kita ataupun di masyarakat ya. Jadi memang perubahan-perubahan itu selalu terjadi secara dinamis atau terus-menerus ya, karena waktu terus berjalan. Sebelumnya Ibu ingin mengetahui tes awal terlebih dahulu ya. Nanti saya share linknya di grup WA. Ya. Nanti saya kirim lagi ini untuk tes awal ya. Nah. Ya, silakan dicoba untuk tes awalnya.
masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, ya. Baik mulai dari budaya, ekonomi, politik, hingga teknologi. Memahami perubahan sosial sangat penting karena dapat membantu kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita, ya. Perubahan ini bisa terjadi secara cepat ataupun lambat dan bisa bersifat progresif dan regresif. Kalau progresif berarti perubahannya itu ke arah yang lebih baik. Tapi kalau regresif itu perubahan yang menjadi lebih buruk. Contohnya kita nggak peduli dengan lingkungan kita gitu ya. Merusak hutan atau membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan. Berarti ini perubahan regresif karena tidak menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kalau progresif, contohnya pada perubahan diri kalian. Sekarang kamu mungkin peringkat misalkan 5, kamu belajar dengan tekun misalkan ya, itu akan menjadi berubah peringkatnya menjadi 2 misalkan ya. Ini perubahan yang secara progresif. Saya dimengerti ya. Terus lanjut, perubahan berdasarkan waktunya itu perubahan cepat dan perubahan sosial lambat. Kalau yang cepat ya itu disebut revolusi, sedangkan perubahan sosial lambat disebut evolusi. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya itu perubahan besar dan perubahan kecil, ya. Ini perubahan berdasarkan perencanaannya, misalkan membangun gedung sekolah, terus membangun jalan raya, jalan tol gitu ya, itu termasuk perencanaan berdasarkan perencanaan, direncanakan gitu ya. Terus yang kedua, perubahan sosial tidak direncanakan, contohnya banjir, gunung meletus, ya, terus kebakaran, angin topan gitu ya. Itu termasuk perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan berdasarkan arah perkembangannya tadi ya, ada progres atau progresif ataupun dan regresif. Jadi kalau yang ke arah lebih baik, kalau kemajuan, contoh lain ini pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring perkembangan pikiran, yaitu progres atau lebih baik atau meningkat. Kalau regresif ya itu ke arah yang kemunduran gitu ya, kejelekan, keburukan karena tidak peduli dengan lingkungan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, ada teknologi ya, inovasi teknologi sering kali menjadi pendorong utama perubahan sosial. Misalnya penemuan internet ya, yang sudah kita gunakan gitu ya. Terus telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi ya dari HP gitu. Contohnya ini di bidang transportasi, ini gambar kereta cepat ya. Dulu pakai keretanya yang lama banget, misalkan dari Jakarta sampai Semarang gitu ya, berjam-jam pakai kereta cepat cuma seperempat jam sampai. Kalau dulu 5 jam misalnya. Jadi seperempat jam ini termasuk teknologi di bidang transportasi. Terus ekonomi, perubahan dalam struktur ekonomi seperti industrialisasi atau globalisasi ini juga dapat mempengaruhi pola kerja, distribusi kekayaan dan mobilitas sosial. Banyak orang berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan gitu ya, mobilitas sosialnya tinggi, perpindahannya. Ya, yang ketiga budaya, pertukaran budaya melalui migrasi atau perpindahan dari negara yang satu ke negara yang lain misalnya. Ide dan informasi dapat mengubah nilai dan norma dalam masyarakat. Terus politik, pergantian pemerintahan, kebijakan baru, gerakan sosial dapat merubah struktur kekuasaan dan distribusi hak dalam masyarakat. Contohnya ada penerapan
atau pembelajaran mendalam gitu ya. Ini contoh perubahan-perubahan di bidang pendidikan. Terus lingkungan, perubahan lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim ya dalam masyarakat untuk menghadapi dan mengubah cara hidup mereka. Ini juga lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Teori-teori perubahan sosial ada teori evolusi menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan menuju bentuk masyarakat yang lebih kompleks ya. Ya. Terus ada teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti kelas sosial atau kelompok etnis ya. Di masyarakat saja kadang terjadi konflik ya Pak enggak? Dengan tetangga, dengan masyarakat karena nggak ikut kerja bakti akhirnya Pak RT terus Pak RW menegur terjadi konflik ya. Kerjasama yang kurang, pegawai yang kurang akhirnya menimbulkan. Terus teori fungsional menekankan bahwa perubahan sosial terjadi untuk menjaga keseimbangan dan fungsi dalam masyarakat. Teori sionisme simbolik menekankan peran individu dan interaksi sosial dalam menciptakan perubahan sosial. Ya, contoh perubahan sosial revolusi industri mengubah masyarakat agraris ya menjadi masyarakat industri. Nah, dulu Indonesia kan terkenal negara pertanian ya. Nah, sekarang berubah menjadi industri, banyak pabrik, banyak perkantoran gitu ya. Berubah yang tadinya bertani ada perubahan ke industri. Mengubah pola kerja dan kehidupan sosial. Terus gerakan hak sipil mengubah struktur dan politik di banyak negara dengan memperjuangkan hak-hak yang setara. Ada yang tidak adil, kadang kita menuntut hak ya, biasanya dengan demo dan sebagainya itu ya, itu banyak terjadi gitu. Terus digitalisasi mengubah cara kerja kita dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi dan mengakses informasi melalui teknologi digital. Sekarang sudah zaman digital, anak-anak harus bisa menggunakan HP secara bijak, digunakan yang bermanfaat agar kita menjadi lebih baik. Dampak perubahan sosial positifnya meningkatkan standar hidup, kemajuan teknologi dan peningkatan kesetaraan sosial. Yang kedua ada negatifnya ya, di samping ada positif ada negatifnya. Kesenjangan sosial yang meningkat. Maksudnya di sini bahwa kesenjangan antara si miskin dan si kaya biasanya terlihat ya. Si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin gitu ya. Ini namanya kesenjangan sosial. Apalagi di daerah Jakarta gitu ya. Rumahnya tempat gedung-gedung ya, pabrik-pabrik tinggi seperti itu. Tapi masih ada penduduk ini yang negeri ya. Iya, ambil pilihan yang maju. DPR maju. Ya, silakan. Gak apa-apa.
Silakan, ada yang masukkan. Ya, untuk kelompok. Ayo. Ayo, ada. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, boleh Mas Gareng. Ya, dampak negatif dari penebangan pohon. Siapa menjawab? Ya, set bagus ya. Ya, oke, sudah cukup atau? Ya, silakan topiknya. Silakan Mbak, siapa namanya? Yang keras, yang keras. Iya, segera mencari tempat berlindung. Ya, boleh, bagus. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Mas Aziz, kalau terjadi gempa gimana coba? Apa yang kamu lakukan? Oh ya, pakai ke tempat aman ya. Ya, bisa. Bagus. Terus ada lagi? Berlindung di bawah. Iya, di bawah meja. Terus kita lari ke segitiga ruangan. Segitiga ruangan di pojok ya. Karena di situ kekuatannya lebih kuat untuk berlindung. Ya, jadi di bawah ini kolong meja, lari ke lapangan, menghindari kaca-kaca juga ya. Kaca
Oh, gambar pertama. Contoh teori teknologi ada di gambar pertama. Gambar apa di situ? Apa? Ya, contoh perubahan ya. Dulu, ada yang mau bisa jawab? Gambar pertama itu HP. Yaudah, perubahannya ya. Dulu itu kalau HP menggunakan HP Nokia ya. Masih kamu punya nggak dulu HP Nokia? Ada yang punya mungkin ayah ibumu ya? HP Nokia. Nah, terus searah perkembangan zaman menjadi HP Android ya. Terus di situ fitur-fiturnya menjadi lebih lengkap. Iya apa enggak? Iya. Itu Mas bantu menjawab Mas ini. Terus ada yang mau boleh? Ya, boleh menambahi atau mau bertanya? Mas, ya, boleh Mas. Siapa? Ya, Mas Rasid, silakan. Ya, dampak perubahan alat pertanian dari pertani. Dampaknya. Ya, dibantu. Sekarang bantu dampak perubahan dari alat pertanian. Kira-kira gimana? Atau Mas bisa jawab? Boleh. Kelompok lain, Mbak, mau bantu? Gimana? Oh iya, boleh Mas Karen, silakan. Mempersingkat waktu dan membuatnya efisien. Oh ya, mempersingkat waktu dan menjadi lebih efisien. Itu ya, sipil bagus ya. Ya, teman ya. Cukup atau cukup sih? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah maju semua? Ya, sudah ya. Hari ini kita simpulkan bersama. Jadi perubahan sosial itu tadi apa ya artinya ya? Coba apa tadi arti perubahan sosial? Apa coba tadi? Perubahan yang terjadi pada lingkungan, struktur sosial dan apa? Masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan secara terus-menerus dari waktu ke waktu karena itu perubahan dinamis ya, berubah setiap saat. Jadi kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kita di rumah, ya. Terus perubahan itu berdasarkan waktunya apa saja? Berdasarkan waktunya apa Mbak? Perubahan berdasarkan waktunya terdiri dari apa? Iya, revolusi dan evolusi. Kalau berdasarkan cakupannya? Cakupannya? Jadi apa? Gua sih jelasin apa? Perubahan besar dan perubahan kecil ya. Terus berdasarkan perencanaannya? Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Bisa ya dimuati ya. Nah, buat sini refleksi nih. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Senang? Iya, senang. Apa yang kalian
negatif perubahan sosial, dan kita juga bisa tahu cara solusinya gitu ya. Iya, dari dampak yang di perubahan sosial tadi. Nah, setelah itu ingin tes akhir ya, penilaian. Saya kirim di link ya di grup WA. Nah, ya silakan. Saya belum, ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini, untuk tugas minggu depan, kalian membuat poster digital tentang perubahan sosial yang ada di lingkungan kalian ya. Jangan lupa ya. Ya, nanti dikirim ke Bu Asik, lewatin juga boleh. Kiranya pembelajaran kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.